Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Mahira Official. Pada kesempatan ini saya akan membahas tentang prinsip dasar perbankan syariah. Ya. Anak-anakku yang cinta kelas 11 angkatan syariah, Ibu akan jelaskan bagaimana prinsip dasar bank syariah. Materi bab ini menjelaskan tentang prinsip syariah yang harus diperhatikan dalam pengelolaan suatu bank syariah. Relevansinya ini sebagai landasan bentuk pemahaman sebagai transaksi yang dilarang agama Islam terkait dengan aktivitas ekonomi antar individu. Ya, definisinya adalah lembaga keuangan syariah menurut DSN adalah lembaga keuangan yang mengeluarkan produk keuangan syariah dan mendapatkan izin operasional sebagai lembaga keuangan syariah. Ini adalah fatwa DSN MUI tahun 2003. Lembaga keuangan syariah itu harus memenuhi 2 syarat. Yang pertama adalah unsur kesesuaian dengan syariah Islam. Yang kedua adalah unsur legalitas operasi sebagai lembaga keuangan. Ya. Institusi yang memiliki kewenangan mengeluarkan izin operasional itu ada 3. Yang pertama adalah Bank Indonesia. Bank Indonesia itu adalah sebagai institusi yang berwenang untuk mengatur dan mengawasi bank umum dan bank pengkreditan rakyat. Jadi Bank Indonesia itu adalah salah satu center keuangan kita yang ada di Indonesia karena untuk mengawasi perputaran uang yang beredar di Indonesia. Terus yang kedua adalah Departemen Keuangan. Departemen Keuangan ini sebagai institusi yang berwenang mengawasi asuransi dan pasar modal. Jadi sudah punya pokok-pokoknya ya. Kalau Bank Indonesia untuk bank umum dan BPR gitu. Kalau Departemen Keuangan untuk asuransi dan pasar modalnya, dan untuk Departemen Koperasi itu sebagai institusi yang berwenang untuk mengatur dan mengawasi koperasi. Dari ketiga departemen ini sebelum OJK itu diawasi dulu oleh ketiga ini. Setelah itu baru nanti akan diperiksa lagi oleh OJK. Ya. Di sini selanjutnya ada Otoritas Jasa Keuangan. Ya, apa sih OJK itu? Institusi yang berwenang mengatur dan mengawasi lembaga keuangan non-bank seperti asuransi, pasar modal, BMT, terus apalagi ya, kayak finance yang ada di Indonesia itu, atau bisnis itu harus izin jasa Otoritas Jasa Keuangan atau OJS ya. Terus peranannya OJK itu di Departemen Koperasi. Kenapa kok BMT itu termasuknya koperasi? Karena izin atau undang-undangnya itu BMT itu menggunakan izin koperasi ya. Departemen Koperasi ini sebagai institusi yang berwenang untuk mengatur dan mengawasi koperasi.
Prinsip dalam hukum muamalah adalah pada dasarnya segala bentuk muamalah adalah mubah. Mubah itu apa? Boleh ya, kecuali yang ditentukan lain oleh Al-Quran dan Sunnah Rasul. Yang kedua adalah muamalah dilakukan atas dasar sukarela dan tanpa mengandung unsur-unsur paksaan. Jadi kalau misalkan kita pengen sesuatu, bermuamalah, berjual beli, kalau saya suka yang itu dan harganya pas, boleh kita bayarkan. Walaupun kata teman kita itu misalkan, itu mah mahal, tapi kalau atas dasar suka sama suka, ridho sama ridho gitu ya, penjual dan pembeli itu udah menunjukkan akadnya, deal. Walaupun misalkan harganya itu mahal, tetap tanpa ada paksaan itu dibolehkan dan tidak mengandung unsur riba gitu ya. Dan muamalah dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindari mudorot ya. Takutnya begini, kenapa harus adanya suka sama suka, ikhlas sama ikhlas? Takutnya ketika di kemudian hari ternyata menyesal gitu ya. Itu yang dilarang oleh agama Islam karena merugikan salah satu pihak. Yang selanjutnya, muamalah dilaksanakan dengan memelihara nilai keadilan dan menghindari unsur-unsur menganiaya, mengambil kesempatan dalam kesempitan. Misalkan nih, sekarang kan lagi musim corona ya, misalkan semuanya dinaikkan, padahal misalkan beras ya, ibu contohkan beras itu sebenarnya lagi murah, misalkan dari harga 7.000, ternyata karena memang corona ya, beras itu dinaikkan menjadi 10.000. Seharusnya tidak boleh karena mengambil kesempatan dalam kesempitan di suatu musibah atau misalkan di wabah gitu ya, itu tidak boleh ya. Larangan di sini, transaksi yang dilarang ada apa aja? Ada 3 di sini. Yang pertama adalah tidak sah akadnya. Tidak sah akadnya ini ketika salah satu pihak yang tidak setuju tapi dipaksa misalkan, itu akadnya tidak sah gitu. Jadi tidak sesuai hati gitu, tapi udah sih beli aja katanya gitu ya, itu tidak boleh. Haram selain zatnya itu ternyata curian ya misalkan, atau misalkan jualan baju tapi bajunya itu dapat mencuri gitu ya. Terus haram zatnya di sini misalkan kayak daging babi gitu ya, itu kan dalam hewan itu yang tidak dibolehkan oleh Islam untuk memakannya. Larangan terhadap transaksi yang haram zatnya ya, larangan terhadap transaksi sering dikaitkan dengan prinsip muamalah. Yang ketiga itu keharusan menghindari kemudaratan. Terus bagi industri perbankan syariah, pelarangan terhadap transaksi yang haram zatnya tersebut diwujudkan dalam bentuk larangan memberikan pembiayaan yang terkait dengan aktivitas produksi makanan, minuman, dan tindakan yang diharapkan dalam Islam. Larangan terhadap transaksi haram selain zatnya ini ketidaktahuan satu pihak. Jadi ternyata misalkan barang itu curian, ketidaktahuan kedua belah pihak, goron. Apakah benar, apakah barang itu benar dari konveksi, ternyata takutnya dapat
curian gitu ya. Ikhtiar rekayasa pasar dalam supply, terus bai najas rekayasa pasar dalam demand. Jadi intinya maisir, riba itu tidak dibolehkan semuanya oleh pihak bank gitu ya. Tadlis ini adalah transaksi yang mengandung suatu hal yang tidak diketahui oleh salah satu pihak yang terjual beli. Tadlis dapat terjadi dari 4 ya, kualitas, harga, waktu pembayaran. Goror itu apa sih? Ketiadaan informasi terjadi pada kedua belah pihak yang bertransaksi jual beli. Bai ikhtiar adalah mengupayakan adanya kelangkaan barang dengan cara menimbun. Jadi kalau bai ikhtiar ini dalam Islam itu tidak boleh menimbun. Karena kalau misalkan menimbun ada masyarakat atau pihak-pihak yang dirugikan, yang dari ketika tidak ada barang itu dikeluarkan dengan harga yang melambung tinggi, itu yang tidak dibolehkan oleh Islam ya. Bai najas, apa sih bai najas ini? Tindakan menciptakan permintaan palsu seolah-olah ada banyak permintaan terhadap suatu produk sehingga harga jual produknya harga jual produknya sehingga harga jual produknya ini tidak ini maisir, gambling, judi. Maisir ini nggak boleh kalau dalam jual beli kita itu ada gambling atau seperti judi ya akadnya, sebab permainan di mana satu pihak akan peroleh keuntungan sementara pihak lain akan menderita kerugian. Riba apa itu riba? Kalian mungkin sudah tahulah apa riba itu, tambahan atau misalkan yang tidak diperbolehkan oleh Islam, yaitu tambahan yang disyaratkan dalam transaksi bisnis tanpa adanya padanan atau iwan yang dibenarkan syariah atas penambahan tersebut. Riba ini banyak versi karena riba itu ada terdapat 4 ya. Di slide berikutnya atau misalkan pertemuan berikutnya kita akan bahas riba itu sesuai dengan babnya ya. Di sini riba, dalil larangan riba pada surat Al-Baqarah 278, 278 sampai 279 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkanlah sisa riba yang belum dipungut. Jika orang-orang yang beriman, maka jika kamu tidak mengerjakan atau meninggalkan sisa riba itu, maka ketahuilah bahwa Allah dan Rasul-Nya akan menerangimu, dan jika kamu bertaubat dari pengambilan riba, maka bagimu pokok hartanya kamu tidak menganiaya dan tidak pula dianiaya. Jadi maksud dari dalil ini, saking tidak bolehnya Islam itu dengan riba sehingga ada dalil larangan riba, karena riba itu merugikan salah satu pihak ya. Misalkan gini, yang seharusnya harga itu 5.000 misalkan, tapi dijualnya 500.000 gitu, atau misalkan 50.000 atau 100.000 gitu ya, atau bisa 150 gitu itu kita boleh untung ada tambahan ya keuntungan, tapi ada kadarnya gitu ya, jangan 100% gitu ya, jangan 200%, jangan 300%. Itu salah satunya dilarang oleh Islam.
Dalil kriteria riba. Kalian bisa baca tentang dalil kriteria riba ya. Dalil kriteria riba lanjutannya hadis Nabi Muhammad yang diriwayatkan oleh Muslim. Jangan kamu bertransaksi 1 dinar dengan 2 dinar, 1 dirham dengan 2 dirham, 1 sa dengan 2 sa, karena aku khawatir akan terjadinya riba. Ya, maksudnya gini. Contoh lain, kita beli dinar 1, uangnya 1, tapi dikasihnya 2 dinar, itu nggak boleh. Misalkan secara kehidupan sehari-hari kita bisa bisa contohkan kita beli kelapa itu harganya 5.000 ya, berarti kalau misalkan kita beli 10.000 berarti kelapanya itu harus 2 ya, jangan 1 kelapa tapi harganya adalah 10.000 karena pasarannya itu adalah kelapa itu 5.000 begitu ya. Ini salah satu contoh yang dilakukan oleh Nabi Muhammad tapi diriwayatkan oleh Muslim. Terus riba dapat terjadi pada transaksi hutang piutang dan 2 transaksi jual beli barang ribawi ya. Barang ribawi dikelompokkan menjadi 2, yaitu kelompok mata uang dapat dibagi menjadi beberapa jenis, yaitu emas dan perak secara khusus, baik dalam bentuk mata uang dan dalam bentuk lainnya. Ya, ribawi itu misalkan gini. Di masyarakat biasanya adalah adatnya ketika kita hutang ya, hutang beras ya 1 liter, tapi biasanya tambahan itu bisa dikatakan riba karena di Islam kalau misalkan 100.000 harus 100.000 kalau misalkan uangnya. Kalau misalkan kita contohkan beras, kadang kan orang mah 1 caukan, dari 1 caukan itu tambahan kadang masyarakat adat, masyarakat kampung itu biasanya pakai begitu. Yang tambahannya itu bisa dikatakan dengan riba atau tambahannya gitu ya. Kelompok bahan makanan pokok seperti beras tuh, gandum tuh ya, hutangnya berapa ya sesuaiin, bayarnya gitu. Karena takut mengandung riba untuk tambahannya gitu. Selanjutnya itu transaksi hutang piutang. Riba qorad adalah kelebihan bertemu yang disyaratkan pada yang berhutang. Riba jahiliyah adalah riba yang timbul. Ini adalah transaksi hutang piutangnya. Kalian boleh baca ya. Transaksi jual beli barang ribawi, riba fadl, riba nasiyah yang tadi ya. Jadi riba fadl itu timbul karena pertukaran antara barang ribawi yang sejenis dengan kadar dan takaran yang berbeda. Tadi seperti beras yang seharusnya 1 gelas ternyata dikasihnya 1 gelas lebih mucung gitu ya. Itu juga yang mucungnya itu harusnya kan peres gitu. Kalau peres ya, jadi kalau diperes kan masih ada sisa kan, dari sisa itu bisa dikatakan riba. Riba nasiyah adalah riba yang timbul karena penangguhan penyertaan atau penerimaan barang yang dipertukarkan. Ya, misalkan penangguhan ini semacam barang kayak kalau kita itu adalah Shopee ya. Shopee itu biasanya kan kita seharusnya COD itu lebih baik, ada uang ada barang, tapi kalau misalnya kita uang dulu gitu kan sebenarnya tidak boleh gitu. Tapi karena memang udah diakadkan dan amanah, itu
itu bisa mubah atau boleh, ya. Sini ini larangan transaksi tidak sah akadnya, ya. Akad ini menurut istilah adalah keterikatan keinginan diri dengan keinginan orang lain dengan cara melancarkan akadnya. Rukun-rukun akad ada di sini dua belah pihak atau saling terikat dengan akad. Adanya suatu yang diikat dengan akad. Ketiga, adanya pengucapan akad berupa ungkapan. Maksudnya yang ketiga ini kita beli sesuatu, ya. Akad itu bukan MOU atau apa, dari ucapan pun, Bu, ini berapa? Ini 10.000, misalkan kita beli jeruk, ya. Dari beli jeruk itu ya udah Bu, saya mau 10.000 gitu kan. Manis-manis kan? Iya, manis-manis gitu. Itu udah termasuknya dari ucapan itu beli berapa kilo, Neng? 2 kilo. 2 kilo udah dibayar, uangnya itu udah termasuk akadnya di situ, ya. Larangan suatu transaksi dua akad ini, ya, tidak boleh akad dalam satu transaksi. Misalnya transaksi sewa modal atau epitalis, yang mana pembayar sewanya diakui sebagai peralihan kepemilikan. Dalam Islam, mekanisme yang dibolehkan adalah selama masa sewa pembayar hanya diakui sebagai pembayaran sewa, ya, atau peralihan kepemilikan. Maksudnya begini, banyak banget yang sekarang praktiknya adalah perumahan. Sebetulnya akadnya adalah ijarah, itu sewa gitu. Tapi ketika sudah selesai itu hak miliknya harus jelas. Larangan talak, ya, bisa dibaca ini talak, yaitu dua akad yang saling berkaitan di mana berlakunya akad satu tergantung pada akad dua. Misal transaksi dengan cara inah, yaitu seorang A menjual barang secara harga tertentu secara cicilan, misalkan 11 juta ke orang B dengan syarat orang B ini tersebut kembali menjual barang tersebut secara tunai kepada A, misalnya 10 juta gitu, ya. Jadi banyak contoh, hanya ibu ini contohkan saja seperti ini. Untuk prinsip-prinsip bank syariah, kalian boleh, untuk pertanyaan boleh kalian di komen, ya. Jangan lupa subscribe Mahir Official, ya. Dah, itu aja yang dapat ibu sampaikan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.